Jadi incarannya banyak orang, nggak heran kalau IM ini udah ditunggu-tunggu banget kapan harganya turun. Udah murah, tapi biasalah ya, kere hore kalau nggak nunggu harga turun ya nunggu ada diskonan. Nah, kebetulan banget, kemarin di event 12.12, saya berkesempatan buat check out satu unit IM ini dengan harga yang udah banyak turun. Oke, sebelum kita lanjutin, buat teman-teman yang suka penasaran sama ulasan earphone kere hore, bisa banget subscribe channel ini, karena kedepannya masih banyak banget list earphone, baik IM maupun earbud, yang bakal saya ceritain di channel ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong, ini ceritanya adalah produk kolaborasi dari QKZ sama Hawaii Bad Boy atau HBB, reviewer audio dari US yang aktif di channel YouTube-nya Bad Guy Good Audio Reviews. Jadi bisa dibilang di sini mereka berkolaborasi buat nyiptain produk yang low budget dan ngoptimalin tuningannya bisa mendekati targetnya HBB tersebut. Sampai akhirnya terciptalah produk ini, QKZ X HBB. Waktu pertama kali rilis dulu, QKZ X HBB ini dibanderol harga 300 ribuan. Selang beberapa waktu harganya cukup stabil di angka 200 ribuan. Dan akhirnya waktu event 12.12 kemarin, dengan free ongkir, diskon, cashback macam-macam, saya dapetin QKZ X HBB ini harganya cuma 139 ribu aja. Kalau nggak salah, sekarang harganya udah pada naik lagi, balik lagi ke angka 190 sampai 200 ribuan. Untuk isi paketnya, yang cukup jadi notice di sini adalah ear tipsnya. Umumnya, kita beli itu kan dikasih ear tips jumlahnya cuma 3 pasang ya, S1, M1, sama L1. Tapi kali ini kita dibawain 6 pasang, masing-masingnya 2S, 2M, sama 2L, bedanya yang satu putih, yang satu hitam. Untuk build quality-nya, secara desain, ini bisa dibilang keren juga sih. Dominan warna hitam, dikombinasi sama warna gold buat logonya. Yang sini logonya QKZ, yang sini ada logonya HBB. Ukuran housingnya kurang lebih sama kayak AK6 Pro atau KZ EDX Ultra, sedikit lebih kecil dari CCA CRA. Secara umum bahan housingnya plastik ABS resin ya teman-teman, dikombinasiin sama logam di sini, dan karet di bagian sini. Secara looks tampak kayak solid dan kokoh banget ya, tapi kalau dipegang mulai kerasa plastiknya. Tapi ini plastik yang cukup solid kok. Faceplate-nya dicetakannya dikasih motif petir-petir kayak gini, lalu dilapisin kayak logam atau plastik ya ini nggak tahu, yang berbentuk logo ini, warnanya gold, habis itu baru dikasih lapisan rubber bening lagi untuk finishingnya. Terus dikasih logam aluminium CNC ini untuk di frame-nya, keren ya teman-teman ya. Lalu di sini ada lubang fan-nya di sini buat pembuangan panas dari drivernya. Untuk fittingnya, housingnya lumayan enak. Kalau untuk ukuran saya lebih nyaman dibandingkan CCA CRA. Ini juga lebih enteng, mirip lah sama QKZ AK6 Pro. Yang saya nggak suka dari fittingnya ini, bagian ear hook-nya. Longgar banget dan bentuknya terlalu naik, di telinga saya lepas-lepas terus pas lagi dipakai. Ear tips silikonnya, untuk ear tipsnya kita dapat 6 pasang, masing-masing 2S, 2M, 2L. Ear tipsnya kayak biasanya aja, cukup lembut. Lalu di nozzle-nya ini lumayan terlihat mewah, ada lapisan aluminium warna gold-nya. Di ujung nozzle-nya ada aksen garis-garisnya. Mungkin biar ear tipsnya nggak gampang lepas pas dipasang di sini. Filternya di sini udah pakai aluminium, bagus. Drivernya masih seperti biasanya, sama kayak teman-teman di kelasnya. Single dynamic driver 10 mm, titanium coated diafragma. Lalu untuk kabelnya silver plated, pakai interface 2 pin, 0,75 mm, masih sama kayak kabel yang umumnya ada di KZ, CCA, dan QKZ yang lain. Jacknya 3,5 mm, gold plated 4 pole, bentuknya L-shape. Housing jacknya karet keras, sama juga kayak yang lain, leher jacknya karet juga. Mic-nya satu button aja, housingnya plastik, ada satu lubang mikrofon. Kualitas rekaman suaranya nanti kita tes. Untuk sound quality-nya, kita mulai dari arah tonalnya. Pertama kali coba IM ini, langsung ketahuan kalau tonalnya V-shape ke arah warm. Waktu lihat grafik ini, sempat ngerasa kalau grafiknya sangat mirip sama TRN MT1 Pro ya. Cuma pada bagian sub-bass ada sedikit boost di QKZ X HBB ini, dan di bagian presence ada sedikit boost di TRN MT1 Pro. Perbedaannya cuma kecil aja, saya kira bakal mirip suaranya, tapi ternyata enggak teman-teman, suaranya sangat-sangat beda. Untuk bassnya, bass di QKZ X HBB ini gede banget, agak boomy, dan speednya agak lambat. Di bagian sub-bassnya, energinya cukup kerasa. Di bagian mid-bassnya juga punchy, bener-bener kerasa impact-nya. Lalu untuk mid-nya sedikit mundur, tapi nggak tipis, justru terasa lumayan tebal. Di bagian upper mid, sibilance-nya aman, shouty juga nggak ada. Lagu-lagu pop yang banyak artikulasi SS-nya bener-bener kerasa bersih. Di bagian high, presentasinya cukup, dan tipikalnya lembut. Proporsinya pas untuk ukuran IM yang berkarakter bass head, nggak kurang, nggak lebih. Ini menurut saya pas sih. Secara keseluruhan, tonalnya ini ngingetin saya sama QKZ AK6 Pro ya, tapi dengan tuningan yang lebih bagus, lebih rapi, di mana mereka sama-sama punya karakter bass yang gede dan vokal yang berbodi, juga treble yang cering-cering punya proporsi yang pas dengan tipikal lembut. Secara teknikalnya, nggak ada yang istimewa, cukup-cukupan aja, stagingnya nggak yang luas-luas banget, tapi juga nggak sempit. Untuk separasinya, terasa ada sedikit penumpukan, seperti beririsan kecil antar instrumennya, tapi masih sangat bisa diterima kok teman-teman.
Secara teknikalnya bisa dibilang 11-12 lah sama QKZ AK6 Pro. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di QKZ X HBB. Seperti di awal tadi, saya sempat bilang kalau frekuensi responnya QKZ X HBB ini mirip sama TRN MT1 Pro ya teman-teman. Secara umum keduanya memang punya tuningan yang bisa dibilang safe, aman. Terutama untuk teman-teman yang telinganya sensitif sama treble, ini keduanya sangat aman. Tapi tetap mereka punya perbedaan yang cukup terasa. Low-nya, keduanya sama-sama punya bass yang punchy, dengan impact yang tegas, tapi QKZ X HBB terasa lebih punchy, tapi speednya lebih lambat, dan juga QKZ X HBB ini bassnya terasa boomy. TRN bassnya lebih ketat, lebih cepat, dan nggak boomy. Yang suka musik-musik EDM, musik-musik dangdut, dubstep, jedak-jeduk yang nggak pakai bass bertempo cepat, QKZ X HBB berasa lebih berenergi. Sedangkan buat musik metal atau rock alternatif yang kayak Burger Kill, Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon yang mengandalkan kecepatan double kick drum, TRN MT1 Pro pilihan yang lebih tepat sih dibandingkan QKZ X HBB. Tapi keduanya sama-sama enak kok buat all-rounder. Musik-musik mainstream pada umumnya kayak dangdut, pop, rock, K-pop, Jepangan, semuanya masih di taraf yang sangat bisa dinikmatin. Untuk kesimpulannya, untuk teman-teman basshead dengan budget di bawah 250 ribuan, ini sangat bisa jadi pilihan teman-teman. Saya pribadi sangat merekomendasikan ini. Selain bisa nikmatin bass yang gede, yang berkualitas, kita juga masih dapetin vokal dan treble yang secara kuantitas cukup dan secara kualitas nggak bisa diremehin. Alternatif paling murah yang bisa saya rekomendasikan ya QKZ AK6 Pro untuk arah tonal dan ekstensinya yang lumayan ada kemiripan. Untuk teman-teman yang pengen ngikutin terus ulasan-ulasan mengenai earphone Kere-Hore, boleh banget subscribe channel ini, karena kedepannya bakal banyak lagi ulasan yang akan saya ceritakan ke teman-teman. Oke, assalamualaikum.